Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Inwasil fi syarhi kitab قول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Sekarang masuk pada bab yang ke-37 dari Al-Matan Kitab Tauhid. Qala Al-Matin rahimahullah, babu minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Bab termasuk kesyirikan seorang menginginkan dengan amal solehnya untuk meraih nikmat duniawi. Nah, di sini sudah kita terangkan ya, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya adalah bahwa keduanya sama-sama tidak ikhlas dalam ibadah. Di bab sebelumnya terkait dengan ria, kalau di sini terkait dengan harta duniawi, kedudukan atau yang semacamnya. Dan dua-duanya merupakan syirik asgar. Dua-duanya merupakan syirik asgar, apakah ria sum'ah atau di sini seorang beramal untuk amalan untuk perkara dunia, yakni selain untuk Allah Ta'ala, dia juga menginginkan apa pahala perkara duniawi, ya, kenikmatan duniawi dari ibadahnya. Nah, terkait dengan iradatul insan bi amalihi dunia, ya, keinginan seorang untuk mendapatkan duniawi dari amalannya, ini secara umum ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama, dia menginginkan dunia dari semua amalannya. Semua amalannya dari awal sampai akhir, yang dia yang dia amalkan seumur hidupnya, semua dia inginkan dunia saja. Maka ini adalah perbuatan orang-orang munafik, dan ini bukan perbuatannya orang kaum muslimin. Seperti ria kemarin ya, ria yang tidak ada sama sekali untuk Allah, itu bukan riaknya mukminin, dan itu bukan apa nggak dikatakan sebagai yang bukan itu ria itu yang dimaksud dalam nusus, dalam nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas ya. Nah, adapun iradatul insan bi amali dunia yang kedua, yakni sama seperti riya, yakni iradatul abdi fi ba'di amalih, pada sebagian amalannya, yakni asalnya dia ikhlas lillahi taala pada amalannya secara umum atau rata-rata amalannya ikhlas, tapi pada amalan tertentu dia kemudian meniatkan dunia. Ya. Dan sudah kita sebutkan perbedaan bab ini dengan bab sebelumnya. Kalau di bab sebelumnya ria, yang diinginkan itu pujian. Dia tidak mau harta, tidak mau dapatkan harta, tidak mau dapat kedudukan. Yang dia inginkan hanya agar dipuji oleh orang. Itu saja. Itu ria. Sum'ah. Ya, hanya agar mau dipuji. Kalau di bab ini, di bab yang ke-38 ini, iradatul insan bi amali dunia, memang tujuannya untuk mendapatkan harta atau mendapatkan kedudukan, pangkat, jabatan. Nah, misalnya dia sholat, asalnya rata-rata dia sholat untuk Allah, gitu ya. Secara umum dia sholat untuk Allah. Tapi pada keadaan tertentu karena di absen di kantornya, akhirnya dia suatu ketika sholat dengan niat karena di absen, misalnya supaya ditahu bahwa dia sholat, masuk namanya di daftar gitu, di absensi. Dia niatkan untuk itu. Nah, supaya misalnya itu jadi nilai plus atau ada bonus bagi yang rutin sholat berjamaah, akhirnya dia kejar itunya dengan sholatnya. Nah, atau misalnya seorang menuntut ilmu agama, tapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya untuk yang lain, niatnya untuk harta atau kedudukan, atau misalnya sekedar agar dipuji oleh orang, punya titel ini dan itu. Padahal ilmu yang dituntut ilmu agama. Nah, yang seharusnya ikhlas di situ. Yang seharusnya apa dia? Dia ikhlas. Nah, wallahu a'lam bissawab. Atau misalnya seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Niyah, ya, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yatazawwajuha.
Siapa yang berhijrah, yakni beribadah dengan ibadah apapun, hijrah sebagai contohnya, untuk mendapatkan harta duniawi, kedudukan, atau untuk menikahi seorang perempuan, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka tidak teranggap pahala sama sekali. Dan dia telah terjatuh dalam suatu kesyirikan. Baik. Ini tujuan Al-Musannif rahimahullah membawakan bab ini di sini. Untuk menjelaskan bab ini, penulis rahimahullah membawakan dua dalil di sini. Satu dari dalil dari Al-Quran dan satu dalil dari Al-Hadis. Dalil yang pertama firman Allah Ta'ala, "Wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha al-ayatain." Al-ayatain, lanjutannya ya. Ya. Wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, yakni menginginkan dunia dan dia tukar dengan amalnya. Dia niatkan amal ibadahnya untuk mendapatkan dunia wazinataha atau perhiasan dunia berupa harta, kedudukan, pangkat, wanita. Maka kata Allah Ta'ala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan penuhi apa yang diinginkan di dunia itu pun kalau memang sesuai dengan takdir gitu ya, akan dipenuhi, akan terpenuhi. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka pada hari kiamat atau mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka mau inginkan ini dapat, mau dapatkan itu dapat, ya. Tapi kelanjutan ayatnya, ya kata Allah Taala, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya bagian di neraka di hari kiamat kecuali neraka. Kenapa? Karena pahala ibadahnya sudah habis dikasih di dunia. Dia mau harta dikasih apa dapatkan harta, dia mau kedudukan dapat. Sehingga di hari kiamat tidak ada kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Terhapus semua amalan mereka di dunia karena tidak ada yang ikhlas. Nah, telah berlalu bahwa kesyirikan itu menghapuskan amalan. Kalau syirik asgar yang terhapus adalah amalan yang sementara dikerjakan. Kalau syirik akbar terhapus semua amalan yang telah lalu. Tapi kalau semua amalannya syirik asgar ya tertolak semuanya satu persatu. Ya, setiap kali berbuat syirik ditolak. Wa habita ma sana'u fiha, terhapus semua amalan yang mereka lakukan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah ya semua yang mereka lakukan. Ini dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Baik. Sisi pendalilannya saya kira jelas ya. Sisi pendalilannya pada firman Allah Ta'ala, kami akan penuhi semua apa yang mereka inginkan di dunia dan mereka tidak akan dirugikan, tapi di akhirat mereka tidak punya bagian kecuali neraka, terhapus ibadahnya, amalannya, dan batal semua amalan mereka. Merupakan kebatilan, tidak ada gunanya. Baik, ini jelas ancaman keras bagi siapa saja yang menginginkan dengan amalannya dunia, termasuk dalamnya ria. Makanya sebenarnya bab ini kalau mau disandingkan dengan babur ria diatofkan ya, ini mimbab atfil am alal khas. Ya, mimbab atfil am alal khas. Ria ini masuk dalam kategori iradatul insan bi amali dunia, tapi disendirikan ria karena berbahayanya. Ditaksis disebutkan secara tersendiri karena besarnya bahayanya. Baik. Atau karena ditansis langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah disebutkan. Maka jelas sekali di sini bahwa termasuk kesyirikan, ya. Kenapa termasuk kesyirikan? Apa dalilnya dari ayat ini? Karena kata Allah Taala, mereka tidak punya bagian di neraka di hari kiamat kecuali neraka. Ini sama seperti orang yang melakukan sihir dikatakan apa? Malahum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak punya bagian di akhirat. Kalau di sini dikatakan apa? Laisa lahum fil akhirati illan nar. Tidak punya bagian di akhirat kecuali neraka. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan kesyirikan. Ya, tergantung nanti, tergantung apakah semua amalannya maka itu jadi syirik akbar atau sebagian amalannya ini syirik asgar. Ya, sebagaimana riaknya kaum muslimin, riaknya sebagian kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Dalil yang kedua kata beliau fi sahih an Nabi Hurairah radhiyallahu an
As-Sahih di sini dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Iya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ini dengan lafaz yang mirip dengan ini ya. Tidak sama persis dalam riwayat Bukhari tapi mirip. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamisah wa ta'isa abdul khamilah. Kata Nabi SAW, celakalah budaknya dinar, celakalah budaknya harta, celakalah budaknya khamisah dan khamilah. Kalimat celaka ya ini menunjukkan menjadi budak dunia, budak harta seperti ini adalah hukumnya haram karena didoakan kecelakaan. Nah, dikatakan di sini budak dinar dirham, budak uang, budak harta, ya dikarenakan dia hakikatnya diperbudak oleh harta. Al-khamisah, al-khamilah, ini pakaian apa? Pakaian yang mahal yang terbuat dari sutra. Ya, ya menunjukkan kain ini mahal, pakaian ini mahal. Nah, celaka bagi mereka. Dikatakan budak karena mereka diatur oleh hartanya. Mereka diatur oleh uang. Mereka mau kemana? Uang yang menentukan. Mereka mau ngapain? Uang yang menentukan. Mereka mau ini atau tidak? Uang yang menentukan. Mereka tidur atau tidak? Uang yang menentukan. Semuanya. Pakaian ini, pakaian itu. Inilah budak harta. Kata beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah bagi mereka. Kenapa mereka celaka? In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhib. Ya. Kenapa mereka celaka? Karena kalau dia diberi harta, dia ridho, senang, ya bergaul sama orang, baik sama orang. Nah, wa illam yu'ta sakhifa. Tapi kalau tidak diberikan, dia menjauhi orang, tidak mau berhubungan dengan orang yang tidak mampu. Jadi dia hanya berhubungan dengan orang ketika ada kepentingan saja. Kalau dikasih dia berkawan, kalau tidak tidak berkawan dan seterusnya. Yang semana dengannya. Nu'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Ta'isa wa antakasa wa idza syika falan takasha. Nah, ini doanya, doa keburukannya bertubi-tubi ya. Ta'isa wa antakasa. Celakalah dia dan apa? Sungguh sangat celaka dia. Nah, wa idza syika falan takasha. Kalau dia apa terinjak duri, tertusuk duri, maka durinya tidak bisa dicabut darinya. Ini perumpamaan ya, permisalan yang menunjukkan ini orang celaka. Nah, kata Nabi SAW berikutnya, tuba li abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Beruntunglah seorang hamba yang membawa hewan tunggangannya menuju ke jalan Allah. Ash'atha ra'suhu mughabbaratin qadamah, dalam keadaan kepalanya berpasir kena debu ya. Nah, mughabbaratin qadamah, dalam keadaan kedua kakinya mughabbarah ya berdebu, berpasir karena di jalan Allah. In kana fil hirasati kana fil hirasah wa in kana fil syaqqati kana fil syaqqah. Di mana kalau dia ditugaskan di bagian hirasah penjagaan, ya dia di situ ndak macam-macam dia. Ya, nggak macam-macam, ditugaskan di situ ya di situ. Nah, baik. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Ya. Ya ini kalau dia apa namanya? Berjalan kaki atau enam, ya dia berjalan atau di atas kendaraan. Kalau dia berjaga kalau dia ini dan seterusnya. Intinya di sini bahwa hamba ini apa tidak punya kedudukan di tengah manusia. Beruntunglah dia orang yang tidak memiliki kedudukan yang terpandang di tengah manusia, yang tidak dilihat oleh sebagian orang atau dipandang sebelah mata, tapi dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm.
Sampai-sampai ya di mana disuruh ya di situ dia, enggak protes, enggak ada interupsi, enggak ada ini, enggak ada itu, ya kayak nunduk aja manut. Jadi orang-orang yang takabur menganggap dia enggak ada apa-apanya gitu, bisa disuruh-suruh atau enggak ada harga dirinya dia, dalam artian disuruh ke sini-sini, ke situ-situ gitu. Nah, enggak ada apa istilahnya? Ya, dia tidak punya sesuatu yang ingin dia kejar selain akhirat. Ya. Ini sta'dzana lam yu'dzan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa. Kalau dia minta izin tidak dikasih izin, kalau dia minta rekomendasi nggak dikasih rekomendasi. Tapi kata Nabi SAW, tuba, beruntung bagi dia. Beruntung bagi dia. Baik, sisi pendalilan hadis ini menunjukkan bahwa termasuk kesyirikan seorang beramal untuk dunia. Ya, di sini disebutkan pendalilannya dari dua sisi. Yang pertama, penyebutan atau mereka disebut dengan abdud dinar, abdud dirham, dinisbatkan atau mereka diberikan nama al-ubudiyah, penghambaan kepada dunia. Dan ini sudah cukup menunjukkan keburukannya, terlarangnya dan haramnya. Karena secara nama saja, seorang kalau mau menjadi abdun, itu harus abdun kepada nama-nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Awal, Abdul Akhir gitu. Tapi ketika dinisbatkan kepada harta, abdunya dinar, abdunya dirham, khamisah, kamilah, khamisah ya. Nah, atau khamilah. Nah, ini menunjukkan rendahnya dia. Sampai-sampai dia menjadi hamba dari benda mati seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa? Larangan keras kepadanya. Dia dipanggil atau disebut dengan kata budak harta untuk menunjukkan itu perbuatannya kesalahan besar dan merupakan apa? Pelanggaran, bahkan merupakan kesyirikan. Sisi pendalilan yang kedua adalah selain disindir dengan apa? Dengan lakop-lakop yang buruk gitu ya. Nah, Abdul Dinar, Abdul Dirham. Sisi yang kedua, mereka juga didoakan dengan kebinasaan. Ta'isa yang bermakna al-halak, kebinasaan, kehancuran. Ya, wantakasa yakni al-khaibah, kerugian. Ya, idza syika falan takasya. Kalau dia apa? Tertusuk oleh duri dan dia ingin melepasnya, mencabutnya, dia tidak mampu melepasnya. Nah, ini namanya intikash. Falan tukisha. Dan sisi pendalilannya kenapa dikatakan syirik? Karena ini tidak tidak cukup ya kalau dikatakan haram. Karena judulnya di atas minasyirk. Bila kasih judul termasuk syirik. Nah, sisi pendalilannya tadi ya dinamakan dia abdun lid dinar, abdul dinar, abdu ini, abdu ini. Sama ketika dikatakan Abdullah, hambanya Allah. Ya, jelas ya. Dan di sini memperhambakan diri kepada harta ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan kesyirikan, syirik asgar jika pada dasarnya dia masih beramal untuk Allah, beribadah untuk Allah, tapi pada amalan-amalan tertentu dia rusak niatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai bab yang ke-37. Tsumma qala al-musannifu rahimahullahu taala fi al-qauli sadid. Oh, nah. Di sini digabungkan ya seperti yang sudah kita sebutkan, beliau gabungkan penjelasannya dua bab ini. Babu maja afirya, summa qala babu minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Qala rahimahullah i'lam annal ikhlasa lillahi asasud dini wa ruhut tauhidi wal ibadah wa huwa an yaqsidal abdu bi amalihi kullihi wajhallahi wa thawabihi wa thawabahu wa fadlahu. Ketahuilah bahwa ikhlas untuk Allah adalah pondasi agama, roh tauhid dan ibadah. Yang mana yang dimaksud dengan ikhlas adalah huwa di sini menjelaskan ikhlas. Wahwa an yaqsida al abdu bi amalihi ya kullihi wajhallah. Seorang hamba meniatkan semua amalannya untuk Allah. Ya, ini sama seperti yang kita sudah sering sebutkan. Ikhlas adalah qasdul amali ya taqarruban ilallah.
mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan wajah Allah atau pahalanya atau keutamaannya. Fayaqumu bi usulil imani sittati wa syara'i'il islamil khamsi. Ya, maka hendaknya seorang hamba itu menerapkan dan meyakini semua rukun iman yang 6, usul iman sittah, dan juga syariat Islam yang 5, yakni rukun Islam. Wa haqa'iqul imani allati hiya ihsan, dan juga menyempurnakan Islam dan imannya dengan hakikat keimanan yaitu tingkatan ihsan. Di mana ihsan ini? Kata beliau, wa bi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Ihsan ada dua. Ihsan kepada Allah yang disebutkan dalam hadis Jibril, anta abudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apa hukuk ibadihi, hak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah menetapkan berbuat baik pada segala sesuatu, yakni mewajibkannya. Baik, kata beliau rahimahullah, mukammilan laha qasiran biha wajhallahi wad daral akhirah. Seraya menyempurnakan ya hak-hak Allah dan hak-hak hamba, ya, sambil apa? Sambil mengharapkan dengannya wajah Allah dan negeri akhir. Wala yuridu bidzalika riya'an wala sum'atan wala riyasatan wala dunia. Dia tidak menginginkan dengan ibadahnya itu ria, tidak pula sum'ah, tidak juga kepemimpinan, posisi, jabatan ataupun dunia. Yatim wa bidzalika yatimmu imanuhu wa tauhiduh. Dengan ini semualah iman dan tauhidnya menjadi sempurna. Qala wa min a'zami ma yunafi hadza mura'atun nasi wal amalu li ajli madhihim wa ta'dhimihim awil amalu li ajli dunya. Di antara amalan terbesar yang menafikan tauhid atau kesempurnaannya yang wajib adalah mura'atun nas, riya kepada orang. Beramal untuk mendapatkan pujian mereka atau mendapatkan penghormatan dari mereka, li ajli madhihim wa ta'dhimihim, untuk dipuji atau dihormati oleh mereka. Awil amalu li ajli dunia, atau beramal untuk mendapatkan dunia, misalnya sedekah supaya ya hartanya dilipat gandakan oleh Allah, yakni kuantitas harta yang dilipat gandakan. Bersedekah tapi dapat supaya diganti 2 kali lipat katanya hartanya. Pergi umroh supaya kaya. Hanya untuk itu saja. Masalah pahala itu urusan belakangan. Iya. Pokoknya dia mau diganti di dunia. Baik, fahada yaqdahu fil ikhlasi wat tauhid. Ini jelas mencecati keikhlasan dan tauhid. Setelah itu al-musannif rahimahullah menyebutkan tafsil hukum ibadah yang kemasukan ar-riya. Insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.